Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan beberapa kegiatan KPMDR di Dukuh Putuk, Desa Selor, Kecamatan Layun, Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elia Malaysia dari kelas PIM semester 7. Di sini nanti akan ditampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama KPMDR di Desa Selur. Selamat menyaksikan. Aspek kesehatan. Dalam kegiatan kesehatan ini, saya mengadakan kegiatan senam pagi yang dilakukan bersama warga Dukuh Putuk setiap pagi jam 5.30 sampai jam 6.30 atau jam 7 pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan warga masyarakat Dukuh Putuk, Desa Selur. Selanjutnya adalah kegiatan pendataan kesehatan lansia warga Desa Selur. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata riwayat penyakit menahun warga lansia di Desa Selur. Hal ini bertujuan agar ketika ada salah satu warga yang meninggal, tidak timbul kepanikan warga masyarakat karena adanya pandemi corona. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan seluruh ketua RT di Desa Selur. Selanjutnya adalah membersihkan masjid yang rutin dilakukan setiap Sabtu dan Minggu di Masjid Al-Jannah untuk mensterilisasi masjid dan menjaga kebersihan masjid ketika digunakan dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Selain itu, saya dan kelompok KPMDR Desa Selur juga membersihkan Masjid Al-Istijab yang terletak di Dukuh Kerajaan Desa Selur. Aspek sosial. Dalam kegiatan ini, saya diberi kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan bedah rumah beberapa warga yang ada di Dukuh Putuk, Desa Selur, Kecamatan Layun. Nah, salah satunya ini di rumah Bapak Sulesno, saya membantu dalam membuat konsumsi untuk warga masyarakat yang melakukan gotong royong. Kemudian selanjutnya adalah ini ada di rumah Bapak Imbarkin yang juga pada waktu yang hampir bersamaan selang satu hari itu juga melakukan bedah rumah. Semoga saja program ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Yang selanjutnya adalah kegiatan membantu dalam pembagian sembako di RT 1 RW 4 Dukuh Putuk, Desa Selur. Ya, yang bertujuan untuk membantu ini Bu RT membagikan sembako untuk warganya sehingga pembagian ini menjadi lebih cepat dan lebih ringan. Selanjutnya adalah kegiatan rabat jalan di RT 1 RW 4 Dukuh Putuk. Ya, waktu itu saya diberi kesempatan untuk ikut andil membuatkan konsumsi untuk para pekerja rabat jalan, baik yang shift pagi maupun shift sore. Nah, selama proyek rabat jalan itu saya juga berkesempatan untuk membagikan langsung konsumsi itu kepada para pekerja. Sosialisasi masa new normal. Dalam kegiatan ini, hal yang disampaikan adalah menghimbau kepada warga Dukuh Putuk, Desa Selur untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas seperti memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak aman, dan tidak berjabat tangan terlebih dahulu. Aspek ekonomi. Hal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mengunjungi beberapa UMKM yang ada di Desa Selur. Salah satunya ini adalah
eh, usaha anyaman bambu Bapak Winoto, di mana kreasi anyamannya sangat bermacam, akan tetapi karena kurangnya tenaga penganyam sehingga kapasitas pembuatan anyaman itu terbatas. Jadi ini yang perlu dikembangkan adalah pelatihan untuk anak-anak muda di sana. Kemudian kami mengunjungi UD Jamu Instan yang ada di Dukuh Putuk, Desa Selur, di mana ini kami ikut dalam pembuatan jamu instan, mulai dari pembuatannya, kemudian pengemasannya, dan selanjutnya adalah mempromosikannya. Jamu instan ini dibuat dengan berbahan dasar rempah-rempah yang dihasilkan oleh warga masyarakat Desa Selur itu sendiri. Di antaranya itu ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, dan lain-lain. Nah, manfaat dari pembuatan jamu instan itu sendiri adalah ketika masyarakat ingin mengkonsumsi jamu secara rutin itu lebih mudah, dan dipastikan jika mengkonsumsi jamu ini secara rutin maka dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Selanjutnya kami mengunjungi industri pandai Bapak Coiran yang ada di Desa Selur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan perkakas pertanian, karena kita tahu bahwa mayoritas warga masyarakat Desa Selur itu berprofesi sebagai petani, sehingga penting untuk kami mengetahui bagaimana pembuatan perkakas atau peralatan pertanian itu dan bagaimana memperbaikinya, karena itu merupakan peralatan utama mereka dalam mencari nafkah. Aspek pendidikan. Dalam kegiatan ini, saya dan teman-teman KPMDR Desa Selur mengadakan kegiatan lomba cipta puisi dan lomba fotografi. Lomba cipta puisi ini ditujukan untuk siswa tingkat SMP SMA se-Desa Selur, dan lomba fotografi ini ditujukan untuk seluruh warga masyarakat Desa Selur. Kegiatan ini diadakan juga menggunakan izin kepala desa terlebih dahulu, dan penilaiannya untuk lomba cipta puisi kita berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia SMAN 1 Rayon, sedangkan untuk penilaian fotografi kelompok kami sendiri yang menentukan. Tujuan diadakannya lomba cipta puisi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berliterasi dan kreativitas siswa-siswi tingkat SMP SMA Desa Selur dalam menciptakan sebuah karya, khususnya puisi. Sedangkan lomba fotografi itu ditujukan juga untuk meningkatkan kreativitas seluruh warga masyarakat Desa Selur di tengah-tengah pandemi. Kami juga menghimbau para peserta lomba untuk senantiasa belajar dan berkarya meskipun di tengah-tengah pandemi, agar kelak menjadi generasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agamanya, bangsa, dan negara. Aspek pendidikan keagamaan. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk membuka kembali atau mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan Al-Quran, yaitu kegiatan baca tulis Al-Quran di Masjid Al-Jannah Dukuh Putuk, Desa Selur. Kegiatan yang diaktifkan kembali pada bulan Juli 2020 ini tentunya sudah mendapatkan izin kepala desa dan sesuai protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa mengadakan kegiatan di tengah pandemi itu sangatlah berisiko. Tapi karena saya berada di daerah zona hijau, ya, di desa yang jauh dari perkotaan, insya Allah aman untuk dilaksanakan. Nah, di sini kegiatannya itu benar-benar mengikuti prosedur kesehatan seperti mencuci tangan sebelum pembelajaran, menjaga jarak ketika ada di dalam masjid, kemudian menggunakan pengeras suara ketika pembelajaran. Pembelajaran
yang ada di Masjid Al-Jannah ini pun dibuat begitu menyenangkan, tidak seperti pembelajaran di TPA-TPA lainnya yang mungkin hanya fokus pada pembelajaran Al-Quran, tetapi saya usahakan dan saya upayakan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan macam-macam metode sehingga peserta didik menerimanya dengan baik dan senang ketika belajar. Salah satu contohnya adalah membuat tangan mainan sebagai media berjabat tangan. Karena masa pandemi ini kita dilarang untuk berjabat tangan, maka kita menggunakan media kertas ini salah satunya sebagai media jabat tangan agar peserta didik itu tertarik dan semakin senang dalam belajar. Selain itu juga diberikan materi tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik seperti materi sholat, adab, doa-doa harian, dan lain-lain yang dapat meningkatkan pengetahuan agama peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik mampu memiliki akhlak yang baik dan pengetahuan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.